Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang benda hidup di lingkungan sekitar. Sekarang coba amati gambar berikut. Ya, benar sekali. Ada gambar hewan ayam, manusia, dan pohon jagung. Ketiga gambar ini termasuk benda hidup. Tahukah kalian kenapa hewan ayam, manusia, dan pohon jagung termasuk benda hidup? Ayo kita cari tahu apa yang dimaksud dikatakan benda hidup karena 1. Benda hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Kira-kira benda hidup berkembang biak untuk apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Benda hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, berkembang biak juga dapat memperbanyak jumlahnya. Sedangkan tujuan berkembang biak yaitu agar benda hidup terjaga kelestariannya. Kedua, benda hidup dapat bergerak sendiri. Contohnya, hewan ayam dan manusia dapat bergerak menggunakan organ gerak untuk berpindah tempat, seperti berjalan dan berlari. Sedangkan tumbuhan melalui daun, batang, dan akar. Untuk beberapa tumbuhan menggerakkan daun untuk tumbuh ke arah sumber cahaya. Ketiga, benda hidup memerlukan makanan. Contohnya, hewan ayam dan manusia memerlukan makanan agar mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Tumbuhan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Namun, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses yang bernama fotosintesis. Keempat, benda hidup dapat tumbuh besar. Contoh proses tumbuh besar hewan ayam dari telur, menetas, kemudian memasuki tahap anak ayam. Setelah mengalami pertumbuhan ukuran tubuh, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian, proses tumbuh besar manusia, yaitu bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sedangkan proses tumbuh besar tumbuhan seperti pohon jagung yaitu dari biji, tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas daun, lama-kelamaan akar dan daun bertambah banyak dan tinggi pohon bertambah tinggi, kemudian berbunga dan menghasilkan buah. Kelima, benda hidup dapat bernafas. Contohnya hewan ayam dan manusia bernafas dengan paru-paru dengan cara udara masuk ke lubang hidung. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan cara udara masuk ke celah-celah yang terletak di permukaan daun yang dikenal juga sebagai mulut daun atau stomata.